Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi kelas 8 MTS NU Nur Huda? Baik-baik saja bukan? Selamat berjumpa dalam mata pelajaran PPKN. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas tentang membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui dan melakukan sebagai perilaku yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kehidupan. Bersikap positif terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari. Menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari sangat penting. Dengan pelaksanaan tersebut diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi atau harmonis antara hidup kenegaraan dan hidup bermasyarakat dan bernegara. Secara umum dapat dirumuskan bahwa seseorang dikatakan melaksanakan Pancasila dalam hidup sehari-hari apabila ia mempunyai sikap mental, pola pikir, dan tingkah laku atau amal perbuatan yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila secara bulat, bersumber pada pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun dan adat kebiasaan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Membiasakan diri berperilaku sesuai nilai Pancasila dimulai dari 1, lingkungan keluarga. Yaitu contohnya kita harus berbakti kepada orang tua. B, orang tua menyayangi dan mendidik anak-anak. C, saling menghormati sesama anggota keluarga. D, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga. E, saling membantu sesama anggota keluarga. F, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. G, mengerjakan tugas rumah bersama-sama. H, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. I, selalu menjaga nama baik keluarga. Jadi dalam keluarga itu merupakan satu kesatuan. Tidak ada namanya anak membantu orang tua. Jadi anak ya bekerja bersama-sama dengan orang tua. Istri mencari nafkah ya bersama-sama dengan suami. Suami mengerjakan pekerjaan rumah, yaitu pekerjaan bersama-sama dalam keluarga. Tidak istri membantu suami membantu istri, yaitu namanya gawe satu keluarga. Tanggung jawab satu keluarga. Ya. Kemudian perilaku sesuai dengan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan di lingkungan sekolah. Yang pertama atau A adalah menghormati teman yang berbeda agama. B, menjalankan perintah agama masing-masing. C, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. D, menolong teman yang kesulitan belajar. E, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. F, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. G, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. H, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah.
I. Bersikap adil kepada teman. Jadi sama tadi dalam lingkungan sekolah kamu juga harus menghormati teman-teman yang ada di pondok pesantren, menghormati teman yang ada di kampung atau di kelurahan. Jadi jangan membeda-bedakan teman yang tidak satu komunitas. Kemudian menjalankan perintah agama. Jadi kamu sholat kan? Gitu. Tadi sudah sholat subuh kan? Gitu. Jadi biasanya sholat subuh itu berat bagi yang merasa berat, ringan bagi yang merasa ringan. Jadi karena itu perintah agama, maka harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sholat, kemudian puasa, gitu. Itu juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sholat sehari semalam berapa kali? Iya, bagus. 5 kali. Jadi harus kita laksanakan. Kalau di sekolah ada namanya sholat duha, sholat sunnah duha, tapi dilaksanakan bersama-sama secara serentak di sholat sunnah duha. Kemudian kalau sholat duhur, itu berjamaah. Jadi sholat wajib duhur itu dilakukan secara berjamaah juga. Itu kita berarti melaksanakan perintah agama. Kemudian menolong teman yang kesulitan belajar. Bagi yang ini karena situasi pandemi, apabila yang satu HP-nya sedang error, maka bisa berkelompok dengan teman yang lain atau meminjam HP teman, tidak apa-apa, kita saling menolong dalam belajar, dalam kesulitan belajar. Kemudian kita membanggakan nama baik sekolah, biasanya diwujudkan dalam bentuk prestasi baik di bidang olahraga, seni maupun akademik. Jadi MTS NU Nurda 2 kali berturut-turut sebagai juara umum dalam Porsema atau Pekan Olahraga Ma'arif di Sekota Semarang. Itu tahun 2017 dan 2019 itu berturut-turut 2 kali. Nah, biasanya loncat-loncat ini 2 kali berturut-turut. Alhamdulillah, siswa-siswa membanggakan madrasah. Kemudian membanggakan orang tua juga, membanggakan gurunya. Kemudian dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah, jadi kalau ada sedikit permasalahan dalam kelas, jadi siswa dalam kelas tersebut bermusyawarah. Apabila dalam bermusyawarah juga kamu tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi semua diputuskan bersama-sama. Kemudian gotong royong, jelas. Setiap kelas membersihkan kelas masing-masing. Pak Bon itu tugasnya membersihkan yang ada di luar kelas. Jadi itu. Kemudian kita lanjutkan lagi, membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah A. Mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan berdampak baik bagi semua pihak. Jadi semua musyawarah, ada musyawarah RT, ada musyawarah dalam dasawisma, ada musyawarah RW, ada musyawarah di dalam PKK ibu-ibu lah. Itu semua dalam rangka untuk menghasilkan keputusan bersama yang terbaik. B. Dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar, dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Jadi ini contohnya tokoh. Apabila berpendapat yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Jangan semua berbicara. Itu namanya tidak menghargai pendapat orang lain. Kemudian secara bergiliran menyampaikan pendapat. Si A menyampaikan pendapat ini, si B ini. Kemudian disepakati pendapat mana yang diambil sebagai keputusan musyawarah yang diterima oleh seluruh peserta musyawarah. C.
mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong. Gotong royong membantu tetangga yang tertimpa musibah. Ini biasanya ya. Kamu kalau di rumah ikut membantu enggak kalau temannya sedang ada musibah atau keseripahan dalam bahasa Jawanya? Oh iya, bagus ya. Harus membantu gitu. Jadi kalau temannya ada kebanjiran, kamu ikut menolong, ikut memberikan bantuan, ikut memberikan tumpangan. Apabila rumahnya banjir, suruh bertempat sementara di rumahmu dan lain sebagainya. Apabila tetangganya rumahnya kebakaran, kamu juga membantu. Apabila tetangganya kakeknya atau neneknya meninggal dunia, juga harus membantu, mempersiapkan segala perlengkapan pemakaman dan lain sebagainya. Ya, jadi anak remaja harus seperti itu, harus sigap, harus menolong tetangganya yang memerlukan. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi mumpung kamu remaja, kuat, tetangganya kesusahan, ya kamu tolong. D. Mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan, seperti melakukan gotong royong membersihkan lingkungan menjelang hari kemerdekaan. Ya, ini biasanya ini. Mumpung bulan 17 tanggal 17 Agustus kemarin ada peringatan hari kemerdekaan. Meskipun kita tidak boleh melaksanakan upacara, tidak boleh melaksanakan kegiatan yang rame-rame, tetapi kita tetap menjaga kebersihan lingkungan. Yang remaja-remaja itu cat semua dicat putih, jalan-jalan dibersihkan, bendera dipasang, umbul-umbul dipasang, merah putih tidak lupa. Itu dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Jadi lingkungan dibersihkan dan pemasangan segala bentuk yang membuat meriah kampung untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya. Selanjutnya adalah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah A. Memberikan bantuan pada korban bencana alam dalam berbagai bentuk, bisa berupa uang atau materi, pakaian layak pakai, makanan, dan bantuan psikologis. Jadi kalau ada orang yang terkena bencana alam, ada tanah longsor, kebanjiran, kemudian kebakaran, tsunami, gempa bumi, itu kita memberikan bantuan. Yang punya uang ya uang, kalau tidak punya uang ya kita bantu tenaga, kemudian bisa berupa pakaian, makanan, atau psikologis dalam arti membantu membuat permainan. Jadi kamu di sana bisa menghibur teman, dijak main, dijak bal-balan atau sepak bola dan lain sebagainya. Itu juga membantu meringankan beban psikis jadi orang yang terkena musibah. Yang B, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Jadi suku Madura, suku Jawa, suku Sunda, sama-sama kita hargai. Nah, apalagi di MTS ini, wah ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Batam, ada yang dari Lampung, ada yang dari Limpung, Batang, ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa Timur. Jadi banyak sekali siswa-siswi MTS NU Huda yang berlainan suku. Gitu. Agama, kalau agama semua sama di MTS. Gitu. Kemudian adat istiadat tentu saja berbeda. Karena ada yang suku Jawa, ada yang Sunda, ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dan lain sebagainya. Ras itu ya warna kulit. Ada yang agak coklat, ada yang agak hitam, semua kita anggap sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ya.
Yang C, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Semua bisa ya menggunakan bahasa Indonesia? Pasti dong ya toh. Meskipun kita juga melestarikan budaya atau bahasa daerah masing-masing. Ya. D, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah seperti pemilu. Jelas, ya toh. Tetapi kamu belum boleh milih karena belum usianya berapa? Iya pinter. Belum usia 17 tahun. Tidak boleh memilih. Ya, cuma berpartisipasi. Ada pemilihan umum. Nah, ini sebentar lagi kita akan lakukan pemilihan secara serentak kepala daerah seluruh Indonesia bulan Desember nanti. Ya, toh. Jadi kamu bisa melihat, menyaksikan, penggembira. Jadi lihat, oh ternyata cara pemilihan umum itu seperti itu. Pemilihan wakil kepala daerah itu seperti itu. Kemudian mencintai produk-produk dalam negeri ya. Kalau kamu punya senang sepatu, beli yang produk dalam negeri gitu. Cintai produk-produk dalam negeri itu jelas gitu. Kan kamu uangnya masih terbatas, jadi tetap produk dalam negeri yang disukai. Betul? Gitu. Ya, selanjutnya menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kalau di sekolah ya tentu saja ada namanya peraturan madrasah, harus kamu taati. Atau berangkat jam 7 kurang seperempat, pulang jam 1.35 untuk siswa. Kalau guru ya waktunya lebih lagi. Itu harus kamu taati. Tidak boleh bolos. Gitu. Kemudian menjaga fasilitas umum. Jadi fasilitas umum kalau kamu ya tentu saja WC madrasah tidak boleh kamu kotori seenaknya. Kemudian sekolah tidak boleh dicoret-coret. Kalau olahraga di lapangan tidak boleh merusak yang ada di lapangan. Membayar pajak. Ini tugas dari orang tuamu. Orang tuamu membayar pajak. Ada pajak bumi dan bangunan, ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak pendapatan, pajak hadiah, dan lain sebagainya. Kalau kamu bisa aja kena pajak hadiah kalau kamu kebetulan mendapat hadiah umroh misalnya. Kemudian turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Jadi sebagai siswa MTS harus memberi contoh. Jangan membuat onar di masyarakat. Ya, semoga Anda sukses. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jadi pada intinya bahwa Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita aman, tentram, dan damai. Akhirnya sebelum berpisah, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.